Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kita sampai dengan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Kita berada pada minggu pertama bulan Desember tahun 2023. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi setiap kita bersama-sama masing-masing berdoa. Ya, melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan setiap kita diberkati. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 68 berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Mari kita siapkan pujian, katakan, "Mengalirlah kuasa Roh Kudus." Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami bersama-sama menghadap takhta anugerah-Mu. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami menyatakan ucapan syukuran terima kasih kami. Serta kami menyiapkan hati kami pada hari ini untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, lawatlah setiap kami. Biarlah melalui ibadah hari ini Engkau dimuliakan. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang hadir, kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Demikianlah
bertumpik-sorak. Surga bertumpik-sorak. Karena Kristus adalah Raja kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja Biarlah segala kepujian, kehormatan, kemuliaan, dan keagungan dipersembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena semuanya adalah milik-Mu, dan kami kembalikan dan persembahkan hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami boleh masuki bulan terakhir tahun 2023, semua karena anugerah-Mu. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur karena mengalami kebaikan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih pula untuk hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami pada hari ini. Kami bergembira, kami bernyanyi, kami bersuka cita di hadapan-Mu. Dan terimalah sorak-sorai kami. Dan biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan setiap kami diberkati. Ibadah kami pada pagi hari ini kami tabiskan dan kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Saya menyapa Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2023 ini, dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita sampai saat ini. Boleh kita salami saudara kita kanan kiri dan depan belakang sambil saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia lahir bagi kita semua.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya buka doa kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan. Oke, kalau belum ada, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Dia mengerti, dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti,
kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami, juga dalam sepanjang tahun ini Tuhan. Kami sudah berada pada bulan terakhir dan hari ini adalah hari ketiga tahun 2023. Kami melihat betapa nyata kuasa-Mu. Walaupun dalam sepanjang tahun ini, ketika kami menjalani dan menghadapi setiap hari, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Tapi sungguh Engkau peduli dengan kami. Karena itu Engkau menopang kami, sehingga kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapa di sorga, terimalah semua ungkapan bibir mulut kami yang memuliakan Engkau pada hari ini, yang bersumber dari kesadaran kami bahwa Tuhan selalu peduli dengan kami. Karena itu biarlah firman ini, biarlah pujian ini juga terus menyemangatkan kami dalam menjalani hidup kami, menapaki tapak kaki Yesus dalam menuju masa depan yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan, dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, untuk mengarahkan kami, untuk meneguhkan kami, supaya kami semakin mantap dalam mengikuti Engkau. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah melalui hamba-Mu pada hari ini, firman-Mu ini dapat disampaikan kepada kami dengan baik. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk pagi hari ini karena kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan memang hari ini adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan bagi setiap kita untuk berada dalam ruangan ini untuk menyatakan pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 1. Kita akan baca ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 49. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang genap. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang ganjil dari 4 ayat ini. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 47 jemaat. Ada yang buka HP? Ya. 1, 2, 3. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan sesat kepadaku, dan namanya adalah kudus. Baik, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang baca, merenungkan, melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Inilah tema yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Tema ini diturunkan oleh Sinode Gereja Kemajuan Indonesia untuk disampaikan melalui mimbar-mimbar Gereja Kemajuan Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Ya, memang tema ini dipersiapkan juga berkaitan dengan menghadapi tahun politik tahun 2024. Dan suasana batin, suasana jiwa bergembiralah kita menghadapi semuanya itu. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa persoalan dan pergumulan manusia dalam sejarah manusia dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini. Pendek kata yang namanya hidup, tidak hanya kita berhadapan dengan sesuatu yang menyukakan, menggembirakan kita,
tetapi juga kita akan selalu berhadapan dengan sesuatu yang akan membuat kita cemas, bahkan ketakutan. Tetapi pada hari ini kita diperdengarkan lagi dengan sebuah pernyataan yang menggembirakan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka cita karena Allah. Mari kita melihat tentang latar belakang sejarah peristiwa di mana ketika Maria menyatakan ini ketika ia berjumpa dengan keluarganya, ya, sanak saudaranya yaitu Elizabeth. Bapak Ibu dan Saudara, memang bangsa Israel itu mulai dari mereka muncul sebagai sebuah bangsa, memang tidak pernah lepas daripada persoalan hidup. Dan hal yang mereka hadapi adalah penjajahan, mulai dari Mesir. Kemudian ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa Amalek, Moab, Filistin, dan lain-lain sebagainya. Sampai pada akhirnya ketika memasuki tanah Kanaan, mereka tidak lepas daripada ancaman mara bahaya dari musuh-musuh mereka. Sampai pada akhirnya mereka juga harus berhadapan dengan Babel. Bahkan mereka tidak hanya dihabiskan, ya, itulah sebabnya istilah genosida. Genosida, pembunuhan, penghapusan etnis itu mereka alami dalam sepanjang sejarah, ya. Mulai dari abad-abad sebelum Masehi, ketika abad Masehi, bahkan juga setelah Masehi, bahkan Perang Dunia Pertama, di mana Hitler membantai kaum ini sebanyak 6 juta. Kondisi mereka sekali lagi sebenarnya berada dalam kecemasan, ketakutan. Dan kalaupun mereka ada sebagai sebuah bangsa hari ini, itu adalah merupakan sebuah mujizat. Kalau Bapak Ibu pernah melihat YouTube yang ditayangkan dan pernyataan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa kalau Israel ada sampai dengan hari ini, itu adalah merupakan sebuah mujizat. Dan Tuhan memang berkali-kali melakukan mujizat kepada mereka. Walaupun sekali lagi mereka tidak menerima dogma, ajaran agama Kristen, ya, mereka tidak bersahabat sebenarnya dengan kita. Karena itu ya mereka yang berkata bahwa agama Kristen itu walaupun sebenarnya Yahudi Israel itu membenci Kristen, tetapi kenapa Kristen tidak membenci mereka? Karena memang kita memiliki ikatan sejarah, ya, sejarah kekristenan. Dogma, ajaran, doktrin kekristenan memang tidak bisa dilepaskan daripada bangsa Israel. Itulah sebabnya janji Allah kepada Abraham, dan ini menjadi sebuah landasan bagi orang Kristen sulit untuk memusuhi, bahkan turut mengutuki bangsa Israel. Walaupun dunia turut mengutuki itu, diberkatilah orang, terkutuklah orang yang mengutuk engkau dan keturunan, dan diberkatilah mereka yang memberkati engkau dan keturunanmu. Namun yang menjadi kesimpulan kita ialah bahwa mereka adalah masyarakat yang terzolimi. Ya, itulah sebabnya sampai dengan hari ini sejarah Israel tidak akan pernah lepas daripada perang dan perang. Nah, kondisi itu pun juga yang dialami oleh Maria dan Elizabeth sebagai perempuan-perempuan biasa. Mereka bukanlah orang-orang terkenal, walaupun memang Elizabeth ini adalah merupakan istri daripada Zakaria, yang notabene-nya adalah imam. Tetapi mereka adalah orang biasa. Mereka bukanlah orang-orang yang terkenal, apalagi mereka adalah bangsa yang terjajah. Dan pada waktu itu yang mendominasi, yang menjajah Israel adalah bangsa Romawi. Berkali-kali bangsa Romawi melakukan genosida terhadap bangsa Israel ini. Sehingga ketika satu saat mereka ingin memberontak, ya, dan pada akhirnya mereka dibunuh habis. Akhirnya mereka melarikan diri ke berbagai penjuru dunia, ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, bahkan juga ada sampai di Indonesia. Ya, bayangkan ketika Perang Dunia Pertama itu Hitler membantai 6 juta di Jerman, dan itulah kondisi mereka. Sebenarnya mereka berada dalam ketakutan. Karena itu mereka memiliki sebuah doktrin, ya, bahwa mereka harus eksis, mereka harus berjuang walaupun dunia membenci mereka.
Dan kalau Bapak Ibu melihat di YouTube itu, walaupun mereka beralam situasi seperti ini, mereka berusaha bagaimana supaya mereka tetap bersukaria dengan nyanyian dan tarian mereka. Mereka bernyanyi memuji Tuhan walaupun senjata, ya mereka sementara memanggul senjata, ya. Dan inilah kondisi yang melanda pada waktu itu ketika Maria menyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Mereka tidak mungkin mengharapkan dunia, mengharapkan situasi di seputar mereka, mengharapkan orang-orang yang ada di samping mereka untuk memberikan semua jaminan keamanan. Karena itu mereka harus berjuang. Entah itu masalah ekonomi dan lain-lain sebagainya. Itulah sebabnya sebagai sebuah negara politik, tidak heran kalau Israel menjadi negara yang sangat maju luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalau Bapak Ibu bisa memegang HP hari ini, bisa main di online dan lain-lain sebagainya, sekali lagi tidak terlepas daripada penemuan mereka. Pesawat terbang dan lain-lain sebagainya. Itulah sebabnya ini tidak dicapai dengan sesuatu yang gampang. Ini dicapai dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, mungkin yang akan lebih menarik perhatian kita adalah teknologi pertanian yang luar biasa. Ya, mereka bisa merubah gurun pasir itu menjadi lahan yang subur. Buah-buahan, sayur-sayuran yang diekspor hampir seluruh dunia. Ini lahir dari masyarakat yang tertindas. Nah, bagaimana dengan situasi Maria waktu itu? Maria adalah merupakan wanita yang sederhana. Ia juga sebenarnya sementara menghadapi sebuah dilema. Setelah dia memperoleh berita dari malaikat bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, memang pada waktu itu ia berdialog, berdebat dengan malaikat itu. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi bagian terakhir daripada sebuah percakapan itu, bahwa jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu, walaupun Maria berada dalam situasi politik yang tidak menggembirakan, yang seharusnya mencemaskan dan lain-lain sebagainya, karena sewaktu-waktu, ya, mereka akan diperangi, mereka akan diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Alasan mengapa Maria menyatakan ungkapan ini, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira. Yang pertama ialah karena ia menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kerendahan Maria sebagai hamba Allah. Itu dinyatakannya dalam ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kalau dia menyadari bahwa dia adalah seorang anggota masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi, dia adalah istri pejabat, dia adalah orang kaya, maka ya dia tidak mungkin memberikan pernyataan yang seperti ini. Ya memang kecenderungan kita manusia, kita memahami bahwa orang yang senang itu adalah orang yang punya jabatan, orang yang punya ekonomi kelas high, kelas atas. Dan itulah sebabnya karena persepsi seperti ini ya banyak orang supaya ya kaya dan lain-lain sebagainya. Ya, karena dipikir bahwa dengan status yang kaya, status sosial yang tinggi, maka kita bisa mencapai kenyamanan dalam hidup ini. Tetapi rupanya konsepnya terbalik secara rohani. Pernyataan Maria ini bukan pernyataan yang dibuat-buat, tetapi ini adalah pernyataan yang real, yang nyata, yang sungguh bersumber dalam hatinya. Di tengah-tengah situasi lingkungan yang tidak bersahabat dengan dia. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi, bahwa jiwa yang bergembira, jiwa yang bersukacita tidak datang dengan sendirinya. Tetapi atas sebuah kesadaran bahwa Allah yang menjamin kehidupan ini. Amin.
konsep dan pemahaman seperti ini yang harus kita miliki dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Ya, para futurolog atau para mereka yang selalu menerawang untuk melihat masa depan, bahwa kondisi kita hari-hari ini juga ya dikatakan tidak baik-baik saja. Ya, ada berbagai isu yang mengkhawatirkan kita. Tetapi walau bagaimanapun juga, sekalipun ada isu ini dan itu, mari kita menyadari bahwa Allah tetap berdaulat atas dunia ini. Allah tetap berdaulat atas sejarah, dan Allah tetap berdaulat atas hidup kita. Amin. Dan inilah yang menjadi landasan untuk berkata sama seperti Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi bahwa Sinode Gereja Kemajuan Indonesia menetapkan bagian firman Tuhan ini supaya menjadi rema bagi setiap kita untuk menghadapi tahun demokrasi tahun 2024. Sudah ada 3 paslon capres, cawapres, ya. Tinggal bagaimana kita mengamati siapa yang akan kita pilih. Dan pimpinan Sinode pusat menghendaki supaya kita memilih dengan gembira dan sukacita. Ya. Mari kita melihat track record apa yang sudah digoreskan oleh para calon ini, dan kita memilih dengan sukacita. Dan kita, tanggung jawab kita adalah berdoa supaya tahun politik pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Sekalipun memang sekali lagi bahwa tidak ada satu oknum, satu kelompok masyarakat yang bisa memberikan jaminan tentang keberlangsungan masa depan daripada negara ini. Sama seperti Maria, dia tidak peduli kondisi sosial politik pada waktu itu. Entahkah bangsa Israel secara politis adalah sebuah bangsa yang merdeka atau tetap berada di bawah penjajahan Romawi, tapi jiwanya tetap bersukacita. Ya, hari-hari ini pun juga kita diperhadapkan dengan banyak persoalan. Ya, kita sudah melewati kecemasan, ketakutan mengenai COVID-19, tapi persoalan ekonomi tidak akan habis-habis, bukan? Persoalan kesehatan tidak akan habis-habis, bukan? Persoalan sosial dan politik tidak habis-habis. Nah, itulah sebabnya mari kita menghadapinya dengan menyadari dan memahami bahwa Allah tetap memegang kendali dalam hidup kita. Dan kesadaran seperti inilah yang bisa memungkinkan untuk berkata bahwa jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tuhan memperhatikan kerendahan Maria sebagai hamba Allah. Siapapun kita, mungkin kita orang, ya kita tidak punya teman yang banyak, kita orang yang menganggap kadang-kadang secara subjektif kita selalu tidak dipedulikan orang, kita menjalani hidup ini sendiri. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Karena kesadaran seperti inilah yang membuat kita tetap teguh dalam menjalani, dalam melaksanakan keberlangsungan hidup kita. Tidak akan ada orang lain. Orang lain hanya ketika mereka senang dengan kita, baru mereka bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, menggembirakan kita, menyenangkan kita. Tapi ketika kita mulai berbeda, mereka akan bersikap, lalu pada akhirnya kita akan diabaikan dan ditinggalkan. Itulah pengalaman dalam hidup, bukan? Karena itu, mari kita memahami dan menyadari bahwa Tuhan memperdulikan kita. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Walaupun kita sekali lagi bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa, kita rendah, tetapi Tuhan memperdulikan kita. Itulah yang disadari dan dipahami oleh Maria, sehingga ia memberikan pernyataan yang luar biasa ini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria tidak dikenal oleh masyarakat seputarnya, tetapi dia sungguh bergembira karena Tuhan yang memperhatikan kerendahannya. Yang kedua, alasan Maria sehingga ia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria berkata dalam ayat yang ke-48b, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,
Sejarah akan mencatatnya dan menyebut dia sebagai wanita atau ibu yang berbahagia yang pernah melahirkan juru selamat. Walaupun memang kita tidak menempatkan Maria lebih daripada kemanusiaannya, tetapi dia alam jadi contoh dan teladan dalam menghadapi bagaimana ia menerima kehendak Allah dalam dirinya dan ia menjalannya dengan sukacita. Dan kita tahu bahwa sampai akhir zaman pun juga setiap orang yang membaca Alkitab pasti selalu mengenang seorang wanita yang sederhana yang bernama Maria. Mungkin kita tidak akan sama seperti Maria, tetapi walau bagaimanapun juga bahwa kita akan melahirkan sebuah generasi. Kita hidup berdampingan dengan generasi, dan setiap hal yang kita goreskan yang bermanfaat, yang baik, yang telah memberikan kemaslahatan bagi orang lain pasti akan diingat. Amin. Sekecil apapun hal yang baik yang kita lakukan yang telah memberikan manfaat bagi orang lain, itu pasti akan diingat. Ya. Tentunya yang mengingatnya ialah bahwa ya, orang yang baik pasti akan mengingat yang baik, tapi orang yang jahat pasti akan melupakan hal yang baik. Tapi kita berharap bahwa setiap hal yang baik yang kita goreskan dalam hidup ini, yang telah memberikan manfaat kepada orang lain, itu akan diingat selalu. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari jangan pernah bosan berhenti melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, baik di dalam gereja. Mari lakukan hal yang terbaik, dan itulah yang akan membuat orang mengenang kita dengan sesuatu yang baik. Jangan orang mengingat kita dengan sesuatu tindakan dan perbuatan yang tidak baik, lalu itu akan menjadi sebuah cerita yang membuat nama kita menjadi tercoreng. Tapi lakukanlah segala hal yang baik yang pada akhirnya akan memberkati orang lain. Sejarah akan mengingat Maria, mencatat Maria sebagai seorang wanita yang telah menerima mandat dari Allah untuk melahirkan Kristus sebagai juru selamat. Dan itu yang menjadi ucapan syukur dan kebanggaan Maria, bahwa walaupun ia adalah seorang perempuan yang sederhana, bukanlah siapa-siapa di antara keluarganya, tapi Allah telah memperhatikannya dan telah menjadikannya sebagai seorang yang berjasa sebenarnya bagi dunia ini, yang melahirkan Kristus, dan melaluinya namanya dikenal dari generasi ke generasi. Ini penting menjadi perenungan kita, dan saya memperhatikan keseluruhan daripada hidup Maria ini. Walaupun dia adalah orang yang sederhana, tapi bagaimana sikapnya di dalam menjalani kehidupan ini patut menjadi contoh dan teladan. Ia adalah seorang perempuan yang lembut, kemudian dia tidak, sepertinya dia kurang banyak bicara. Apapun yang ada yang dia hadapi, berkali-kali Alkitab katakan ia menyimpannya di dalam hatinya. Ya. Bukannya kebiasaan ibu-ibu perempuan itu ya, katanya dalam ilmu itu perempuan lebih banyak ngomong dari laki-laki kan. Pak Sesa dengan Ibu Sarah yang lebih banyak bicara siapa? Iya. Katanya kalau perempuan bicara dalam satu hari itu berapa ratus kata Pak Agus? Ribuan. Ya. Ibu Lisa dan Pak Geri yang lebih banyak ngomong di rumah siapa ya? Saya sih. Maria. Ya, dia Maria ya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa dia simpan dalam hatinya. Ya. Akan banyak ibu-ibu yang kita kenal di lingkungan itu kan nggak bisa nyimpan masalah ya. Selalu bocor kemana-mana. Ya. Ketika bocor itu ya bukan menetralisir atau menyelesaikan masalah, bikin masalah baru. Ya. Tapi saya rasa Maria tidak seperti itu. Dia menyimpan dalam hatinya. Lalu kemudian dia tunggu apa yang Tuhan akan lakukan. Dia adalah perempuan yang bijaksana.
Karena itu, ya mari kita bergembira dan bersuka cita bersama Maria. Dan khususnya dalam menyambut Natal tahun ini. Alasan yang ketiga, mengapa Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Ayat yang ke-49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Mari kita coba merenungkan atau memikirkan, kira-kira apa perbuatan besar apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya mungkin kita berkata, ya kayaknya perbuatan Tuhan atas hidup saya biasa-biasa saja. Itu menurut ukuran kita. Tetapi saya rasa bahwa ketika kita mulai membuka lembaran keseluruhan daripada hidup kita, pasti ada sesuatu yang kita anggap yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan. Dan itu menjadi alasan ucapan syukur kita. Amin. Ibu Sarah, pasai sari ini adalah pemberian Allah yang paling besar di antara hal-hal yang lain. Nah biasanya kalau waktu pacaran kan biasanya gombal ya. Engkau Allah pemberian terbesar dalam hidupku. Setelah menikah, engkau Allah pemberian yang salah yang Tuhan berikan kepadaku. Begitu ya. Pemberian yang indah ya. Pak Jerry gimana? Ibu Lisa, pemberian yang indah dari Tuhan buat Pak Jerry? Iya, indah dan luar biasa. Ya. Ya, dan itu selalu disyukuri ya. Bahwa engkau tidak kebetulan ada di sampingku, engkau adalah anugerah Allah yang terindah ya. Tapi ada perkara-perkara rohani yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi sebuah ucapan syukur dari hari ke hari. Itulah sebabnya ya, khusus dalam masalah suami istri, kalau ada hari-hari tertentu, ada sikap istri atau sikap suami yang tidak kita ngerti, ya mari kita ingat kembali hal-hal yang terbaik, sehingga itu bisa menetralisir perasaan kita untuk tidak marah, untuk tidak kecewa ya. Karena tidak setiap hari akan seperti begitu. Pasti ada waktu-waktu tertentu akan mengingatkan kita kembali tentang hal-hal yang baik. Karena itu Paulus berkata, apa yang telah kulakukan, hal yang baik, hal yang benar, hal yang indah, pikirkanlah semuanya itu, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran. Jangan kita terfokus kepada pengalaman-pengalaman yang tidak baik, karena itu akan membuat pikiran kita menjadi menghilangkan kegembiraan dan sukacita kita. Segala sesuatu ada waktunya dalam hidup ini. Karena itu, mari pikirkan apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, dan pikirkan kembali bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu yang terbaik di masa depan kita. Amin. Ini yang menjadikan sukacita bagi kita. Walaupun dalam 1 tahun ini mungkin kita mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kegembiraan. Tapi pikirkan bahwa dalam seluruh fase hidup kita, entah kita sudah menjalani hidup 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, Pak Agus yang sudah 70 ya, ya, dalam fase-fase itu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, sehingga kita bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Dan itu pun juga Tuhan akan lakukan sampai kepada kekekalan, karena Ia telah memberikan anak yang tunggal, Juru Selamat kita. Sekali lagi, mari kita menjalani hidup ini, khususnya tahun politik 2024, dengan gembira dan sukacita, karena Tuhan tetap berdaulat atas Indonesia, Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan keluarga kita, Tuhan tetap berdaulat atas segalanya. Karena itu, sekali lagi, jiwa yang memuliakan Tuhan, hati yang bergembira, bukanlah pemberian begitu saja, tapi tercipta oleh karena kesadaran kita tentang Allah yang menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik.
Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mulutku penuh dengan pujian. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah membuat Maria bereksistensi dalam sejarah kekristenan dengan pernyataan yang luar biasa. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang mencekam, tapi Ia masih sanggup untuk menyatakan kalimat yang luar biasa ini. Juga di tengah-tengah kehidupan kami yang sulit, ialah kami belajar bagaimana untuk menempatkan Allah, menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai kami. Karena hanya itulah yang memungkinkan kami untuk berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam batin kami, sehingga kami tidak dikelakkan, pikiran dan perasaan kami tidak terintimidasi oleh masalah yang bisa saja dipergunakan oleh iblis untuk dapat melemahkan kami, sehingga kami tidak bersyukur dan kami tidak melihat lagi kemuliaan. Karena itu Roh Allah, Roh Kudus, Engkau tuntun kami, Engkau berikan kesadaran setiap saat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kesempatan ini bersama-sama juga kami akan mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya dalam peringatan kami tentang kematian Kristus,
akan terus meneguhkan dan menguatkan kami pada hari ini. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sementara itu kita akan persiapkan pujian katakan Ku telah mati, bukan dengan barang panah. Saya mengundang Bapak Ibu PPJ yang akan bersama-sama saya melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya akan ke depan. Yeah.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh di hadapan Tuhan. Jika ada sesuatu yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan, nyatakan itu kepadanya. Ia berjanji bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kain germisi, maka akan diputihkannya sama seperti salju. Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin Bapak Ibu juga punya pergumulan khusus, bahkan dengan kondisi kesehatan. Kuasanya mampu untuk dapat menolong kita. Nyatakan imanmu hanya kepadanya. Baik, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Bapak, inilah kami pada pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah ini kami kembali mengingat akan peristiwa di mana Kristus telah mati bagi kami. Tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk pengampunan dosa kami, penyembuhan tubuh jasmani dan lebih lagi rohani kami. Karena itu Tuhan, inilah kami pada hari ini. Tuhan, terimalah kami, teguhkan kami supaya kami tetap setia dengan Tuhan sampai akhir hayat kami. Terpujilah nama Bapa hingga doa kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita nyatakan syukur di dalam hati kita dengan mengangkat satu pujian, katakan haleluya, 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 haleluya.
Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, ya Bapa, di dalam Kristus. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hati-Mu. Sebagai tanda ketaatan kami, kesetiaan kami, bahkan pernyataan kemenangan kami atas kehidupan yang lama, kemenangan kami atas iblis, kemenangan kami atas dosa. Dan biarlah kami menjalani hidup kami bersama dengan Kristus. Kami juga percaya bahwa segala penyakit jasmani kami, kelemahan-kelemahan dan keluhan-keluhan kami, Tuhan yang Kau telah menjamah sehingga kami sembuh. Terpujilah nama Bapa. Teguhkan kami agar kami terus melangkah dengan sukacita, dengan harapan, walaupun situasi dunia ini bergejolak. Tapi kami tahu bahwa kami melangkah tidak sendiri, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi dan di segala abad kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikencang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih ada hingga siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Suci kuduskanlah kami, Tuhan, biarkan kami untuk memberi, biarkanlah persembahan kami ini, Tuhan, dapat berguna bagi kerajaan-Mu di surga maupun di tempat ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kita syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Baik, mari saya undang kita semua berdiri untuk kita menyelesaikan ibadah ini. Kita angkat nomor 300 dalam nyanyian Kumandan Iman. Hormat syukur dan terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Kiranya apa yang kami lakukan dalam kesempatan ibadah hari ini berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan menerima semua pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini kami sudah diteguhkan, dikuatkan melalui puji-pujian, melalui firman-Mu. Dan kami akan pulang dengan sukacita pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang kami lakukan, kiranya berkenan dan biarlah ini juga menjadi persembahan kami bagi Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami, jemaat Marturia, biarlah makin hari semakin mengasihi Engkau. Dan kami dapat menyatakan kasih itu dalam sikap hidup kami, menghasilkan buah-buah roh dalam sepanjang hidup kami. Ketika kami berhadapan dengan keluarga kami, dunia yang lebih luas, usaha pekerjaan kami, biarlah kami dapat menyatakan kasih Kristus. Kami dapat menyatakan sikap kami yang bijaksana, yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Biarlah Tuhan Kau tolong kami, supaya kami saling mendorong dalam pertumbuhan iman rohani kami. Jika ada persoalan masalah dalam hubungan kami, Tuhan ampuni kami dan mampukan kami untuk bisa menyatakan diri kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kami menyukakan hati Tuhan dan menjadi saksi bagi orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati tangan mereka, sehingga apa yang dikerjakan boleh menghasilkan ekonomi dan keuangan, akan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan melayani Tuhan dengan keuangan yang Tuhan titipkan pada kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil lulus tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan pekerjaan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang sakit. Mari Tuhan jamah mereka, apapun bagian tubuh yang mengalami kesakitan. Kami percaya darah Yesus sanggup untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan apapun, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dan saat ini sementara diam-diam menaikkan doa kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau berkenan, sendirikan telinga pengasihan-Mu,
Engkau jawab doa kami, dan biarlah kami menyatakan sukacita dan kesaksian kepada lingkungan dan bahkan dalam sepanjang aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk Natal jemaat yang akan berlangsung pada minggu depan. Tuhan ingatkan jemaat supaya dengan semangat dan sukacita kami menyambut Natal ini, dan biarlah melalui perenungan kami tentang peringatan kelahiran Kristus akan memberi manfaat bagi pertumbuhan iman rohani kami. Kami tetap dikuatkan dan sanggup untuk menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama-sama karena mereka berada di tempat yang lain. Para Diman yang ada di Jawa, Pak Koni yang ada di Bogor, demikian pun juga anak kami Aldo yang ada di Bandung, anak kami Bernadette yang ada di Itali, hambamu Pak Thomas yang ada di Baghdad. Tuhan sertai, demikian pun juga Ibu Vivi, anak Alvin, juga Ine, Tirta, Claudia yang ada di Amerika. Tuhan sertai dan memberkati mereka di sana. Demikian pun juga dengan Ibu Bulan dan Ibu Anggi yang ada di Jepang. Tuhan Engkau memberkati Bapa, dan biarlah mereka juga menikmati sukacita bersama dengan seperti kami pada hari ini. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk kehidupan kami menjelang akhir tahun 2023 ini. Biarlah kasih setia Tuhan tetap melingkupi kehidupan jemaat-Mu, sehingga sungguh jemaat-Mu tetap menjalani hidup dengan bersukacita. Bapa di sorga, demikian pun juga kami menyerahkan kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2024. Kami percaya bahwa kami akan menghadapi dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau memberkati juga gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan juga Engkau memberkati penginjilan dalam negeri dan luar negeri. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk tahun politik tahun 2024, ada pemilihan presiden dan wakil presiden, bahkan juga pemilihan calon legislatif maupun dari pusat, provinsi, kota madya, kabupaten. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, semua aparatur negara dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa Israel. Tuhan Engkau tolong mereka supaya menyadari bahwa Kristus telah datang bagi mereka, dan doa kami supaya mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di saat ini mereka sementara menghadapi kecaman dunia akibat yang terjadi di Palestina. Tuhan, kami mendoakan biarlah Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita, jalan keluar terhadap sengketa yang mereka hadapi. Saya berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya atau mengalami akses daripada persoalan yang dihadapi di Timur Tengah. Kiranya Tuhan Engkau teguhkan dan kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Bahkan juga persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh dunia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dengan dunia ini, semuanya tidak terlepas daripada kontrol dan kendali Tuhan. Karena itu kami serahkan dunia ini, kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Bapa di sorga, hari ini juga kami mau berdoa untuk bersyukur untuk persembahan yang Tuhan sudah berikan melalui jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ini. Biarlah persembahan ini sebagai wujud nyata cinta kasih kami kepada Tuhan. Dan Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa ada banyak hal yang berkaitan bahkan jadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati doa ini, sehingga apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami minta, Tuhan berikan kepada kami karena kuasa-Mu dan kasih-Mu terhadap setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih.
renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupan. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati.